Halo sahabat Shimizu, saya Ikhwanuddin dari channel Ada Manfaat. Saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi pabrik pompa Shimizu. Jadi saya kali ini akan take over channel Shimizu. Ayo ikutin saya. Halo Mas. Selamat datang Pak Iwan. Terima kasih banget. Perkenalkan, nama saya Eka dari PT Tita Indonesia Nusantara. Oh, Mas Eka ya. Dan kebetulan hari ini saya yang akan nemani Bapak untuk keliling pabrik. Oh, terima kasih banget lah. Tapi sebelumnya pakai ini dulu Pak. Aduh. Ini ruangan kok penuh komputer, ini ruangan apa ini Mas ya? Nah ini ruangan pengetesan dengan metode komputerisasi Pak. Oh, oke, apa aja yang diuji di sini ya? Kita menguji pompa dan supaya kita tahu berapa headnya dan berapa pressernya, berapa hisapnya, berapa kapasitasnya, sama ampere dan wattnya kita uji di sini. Oh, oke. Berarti setelah semua pengujian itu kita bisa mendapatkan efisiensi dari pompa itu ya? Pastinya, setelah kita uji itu akan terdapat tabel yang plus langsung tampil kurvanya juga ada. Oh, oke. Bisa kita lihat. Nah di sini, jadi untuk ampere, pemakaian daya, terus banyaknya air yang keluar, head itu semua ada di sini. Plus tampil juga kurvanya. Oh, berarti kurva yang ditampilkan di katalog itu ya mengambil dari hasil pengujian ini ya? Ya, itu kurva yang ditempel di brosur atau katalog itu real hasil pengetesan kita. Oh iya, berarti nggak ngarang-ngarang Enggak ya? dong, enggak Iya. ngarang. Mari Pak. Nah ini kok ruangan penuh dengan pompa yang lagi jalan semua, ini untuk apa ini Mas? Nah, jadi ini adalah ruang lab cycle test, Pak. Semua pompa yang kita jual, kita ambil sampling dan kita tes di sini. Oh, jadi setiap model yang dikeluarkan itu dites dulu ya di sini? Dites dulu di sini, Pak. Oke, jadi dia itu setiap sekian ratus atau sekian ribu unit baru diambil sampelnya untuk dites gitu? Iya, benar. Nah, ini yang dites apakah model-model yang sudah diproduksi atau ada model lain yang kira-kira mau dirilis gitu? Jadi untuk yang di sini dominan sih pompa yang sudah kita produksi. Tapi ada juga sampel-sampel new development kita. Jadi barang baru kita yang juga diproduksi di sini, dan ada juga barang-barang atau produk-produk yang kita perbaiki dan kita tes ulang di sini. Oh, jadi itu berdasarkan ini ya, masukan atau feedback dari konsumen gitu ya? Benar, jadi kalau ada masukan dari konsumen atau komplainan dari konsumen, kita langsung adakan pengembangan, adakan perbaikan. Dan setelah jadi, kita sebelum kita rilis atau kita produksi, kita tes dulu di sini. Oh ya, jadi itu ya sahabat Shimizu, ternyata suara kita sebagai konsumen itu didengar oleh Shimizu. Jadi jangan ragu-ragu ya, kalau ada masukan sampaikan saja. Benar. Sampaikan aja untuk tambah kualitas kita semakin bagus dan tambah produk kita semakin diminati oleh konsumen. Oke, baik sekali. Mari Pak. Jadi tempat apa ini Mas? Boleh dijelaskan? Nah, kebetulan kita ada di line produksi Asipam ya. Nah, di sini ada assembling pompa
Kebetulan kita jalan PS 103 itu termasuk normal tank ya. Ya. Jadi pompa otomatis yang tangkinya ada di bawah. Oke. Nah, untuk proses awalnya kita bisa lihat di depan. Oke, Mari kita oke. ke depan. Jadi dari depan sini itu ada pemasangan skru-skru. Nah, itu yang orang pertama itu masang skru untuk kondenser kabar. Jadi tutup untuk semua kelistrikan di dalam itu. Saya lihat mereka nggak ada yang pakai obeng ataupun kunci pas gitu ya, Mas? Iya, benar. Semuanya sudah pakai air tool. Iya. Jadi tinggal pencet tombol Tinggal gitu pencet. ya? Soalnya kalau seumpama pakai tangan, lama-kelamaan kekuatan manusia kan akan berkurang. Oh iya. Tambah sore udah lemes ya? dia? Tambah sore tambah lemas. Bagus, bagus. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita ada pemasangan air charger juga. Oh, oke. Nah, kayak gini nih yang saya demen, Mas. Tangkinya yang di bawah ini kayaknya rapi gitu ya. Rapi. Kalau naruh, iya. Nah, kalau ini tempat apa nih, Mas? Nah, ini untuk pengecatan pressure tank. Tapi catnya bukan cat liquid, Pak ya. Tapi catnya itu cat powder. Iya. Nah, kebetulan kita sudah memakai elektrostatis powder coating. Oh, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong apa nih keunggulan elektrostatik dibandingkan pengecatan biasa gitu ya? Nah, jadi kalau untuk keunggulannya itu cat yang dihasilkan itu nggak mudah terkelupas dan yang pasti tahan karat. Oh. Ya, biasanya saya pegangnya udah jadi nih. Iya. Di sini saya ngelihat bagaimana prosesnya, bagus sekali. Nah, terus untuk cara pengecatannya dia itu sudah nggak pakai tangan manusia ya. Oh. Jadi dia udah otomatis. Oke, jadi mengurangi resiko menghirup ini ya, material-material cat Ya, gitu benar. Nah, setelah dari sini untuk kan karena ini powder ya. Jadi kita lanjut langsung ke di open. Jadi supaya untuk melelehkan dan mengeringkan sekalian. Oh, begitu ya. Canggih ini prosesnya ya. Jadi tempat apa nih? Nah, Mas Eka? kalau ini itu pembuatan small tank, Pak. Tangki yang kecil kita itu. Oh, oke, oke. Nah, kita sudah pakai proses robotik. Namanya ini proses progresif sih, Pak. Iya, iya, iya. Jadi ini ya lebih menjaga agar tangan manusia nggak kena resiko kejepit gitu Ya, ya. benar. Iya, iya, canggih sekali ini alatnya, besar banget. Besar banget ya, Pak. Iya, iya. Jadi ini juga efisien tenaga kerja juga kan. Hanya butuh satu orang untuk mengawasi mesin ini. Iya, iya, benar. Mari kita lanjut ke mesin berikutnya, Pak. Oh, oke. Nah, kalau ini itu proses pembuatan tangki yang besar, yang warna merah, biasanya di belakang warna merah. Oh, ya. Kita juga pakai otomatis lagi, Pak. Jadi kita udah pakai mesin progresif. Iya, ini nggak ada orangnya, jalan sendiri. Tidak ada ya? orangnya. Oh, canggih ini. Ya, benar. Hebat, hebat. Oke, kalau gitu mari kita, Pak. Nah, kalau ini, Pak, itu proses penyambungan rumah motor. Oh, oke. Kita pakai las argon, Pak. Oh, iya, iya. Saya dengar-dengar bahwa las argon ini sebetulnya memang yang terbaik lah kalau untuk proses-proses pengelasan. Jadi ya bagus sekali ini ya Iya. kalau pakai las argon. Nah, kita lanjut ke proses selanjutnya. Di sini adalah proses penyambungan kaki kaki pompanya itu. Oh, iya. Sini Ya, kita jadi pakai ini ke sini ya, Iya, ditempelkan dari ya. sini ke sini. Ini kita pakai proses welding spot.
Oke. Jadi cepat ya prosesnya di Cepat, sini ya. ada 4 titik. Iya. Ini Weldingnya udah kuat cuma ditempel-tempel tapi udah sangat kuat. Sangat gitu. kuat. Iya. Canggih, canggih. Mari Pak. Besar sekali gudangnya. Nah, kebetulan kita sudah pakai sistem racking sih, Pak. Jadi Iya. kita pakai shuttle racking ya. Jadi untuk keluar masuknya barang itu sesuai FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Jadi berurutan terus. Berurutan terus. Jadi ini raknya ini bisa jalan sendiri ini ya. Bisa jalan sendiri. Nah, kalau ini Pak, ini kita proses insert statornya. Jadi statornya kita insert dengan rumah motornya, terus kita pakai penitik di titik supaya tidak lari ke depan atau ke belakang. Kita pakai mesin hidrolik. Motornya ini 100% dibuat di sini ya? Iya, motornya 100% dibuat di sini. Saya nggak nyangka loh, dulunya itu saya pikir impor, rupanya dibikin di sini. Sehingga kalau ngomong 100% tembaga ya jadi yakin ya, karena yang bikin pun orang sini juga. Benar. Jadi ngomongnya pasti nggak salah gitu ya. Produksi Indonesia asli Produksi ini. Indonesia, oleh orang Indonesia juga. Oleh orang Indonesia juga. Oke, mari Pak. Untuk ini proses insert bearing ke rotor, Pak. Oh, oke. Jadi di dalam motor itu kan ada rotor. Ah, Jadi sebelum kita masukkan rotor ke motor itu sendiri, kita pasang bearing supaya rotornya itu center. oh iya, biasanya kami kalau servis itu dipukul itu masukinnya, tok. Kalau kita pakai mesin di sini. Pakai mesin, jadi Ya. lebih presisi. Lebih ya. presisi, Pak. Dan lebih cepat pastinya. Lebih cepat pastinya. Mari, Pak. Nah, kalau ini Pak, ini proses untuk kita lihat motor kita itu ada yang kebocoran arus atau enggak. Oke, jadi nanti kalau ada kebocoran itu nggak lolos ya? Nggak lolos, kita bisa identifikasi di sini. Dan ini ngetesnya 100%, semua yang lewat di sini itu pasti dites. Iya. Berarti inilah kelebihannya ya, maksudnya dia itu ada dimonitor di sana, jadi Iya. orang nggak asal pasang gitu ya. Mari Pak. Nah, di sini tempat kita salah satu pengetesan pompa, Pak. Oke. Jadi Tes apa nih ya? di sini tes kebocoran dan di sana ada tes uji listrik, kelistrikan. Oh iya, jadi ini setiap pompa yang mau keluar ini udah diuji ya, bahwa dia tidak bocor gitu ya? Ya, pastinya Pak. Jadi setiap produk yang lewat sini pasti 100% kita uji. Sehingga konsumen jadi nggak perlu ragu ya, bahwa yang dibeli ini pasti nggak bocor lah gitu ya. Iya, kira-kira. Pak. Mari Pak.
Kalau ini adalah line produksi AC pump untuk submersible, Pak. Oh, pump submersible ini pompa yang dimasukkan ke dalam sumur itu ya? Ya, benar. Ini pompa yang masuk ke dalam sumur. Dan untuk SIM itu sendiri ada tipe yang 3 in dan 4 in. Kita sudah pakai kabel plug-in yang bisa dapur colok. Apa keunggulannya kabel plug-in itu ya? Jadi contohnya seperti konsumen yang pakai kabel plug-in ini, kalau ada kerusakan, kita ganti motor, kabelnya itu kita bisa pakai lagi. Oh, jadi dia dicabut ya pas servis gitu? Iya. Kalau Kabelnya dipaput. nggak plug-in dia harus dipotong gitu? Ya, kalau plug-in bisa dipotong. Kalau udah dipotong berarti nanti harus beli kabel baru gitu ya? Iya, benar, Pak. Jadi lebih hemat ya ini. Nah ini kalau bisa dicolok, dicopot gitu apa nggak konslet tuh nanti masuk ke dalam air kabel? Dijamin nggak bakalan konslet, Pak, karena kita pakai karetnya itu juga presisi banget. Oh gitu. Ya. Iya, iya. Bagus sekali ya. Mari, Pak. Nah, untuk di submersible juga kita adakan pengetesan kelistrikan, Pak. Oh iya. Jadi saat submersible dicelupkan ke air, kita pastikan bahwa sudah tidak ada konsleting listrik atau kebocoran arus listrik. Oh seperti ini ya, dites mutar juga dia? Ya, dites putar. Jadi kalau putaran sudah normal, terus listriknya juga nggak ada kebocoran, itu artinya produk ini sudah oke. Ya, berarti ini kalau sudah diterima konsumen, konsumen udah yakin lah ya bahwa ini bisa muter, terus nggak ada kebocoran arus listrik Ya, juga benar, ya? Pak. Oh iya, bagus. Mari, Pak. Nah, ini stator kita, Pak. Sebelum kita insert di sana, itu kita ada satu proses yang namanya proses pernis. Ini yang belum pernis, dan yang ini yang sudah pernis. Coba Bapak ditekan aja untuk nyobanya. Oh iya ya, dia bisa melendut gitu ya. Kalau ini? Ini lebih keras, Pak. Oh udah keras ya. Nah Mas, ini untuk apa kok dipernis lagi? Kan ini udah ada insulationnya ya. Jadi itu untuk tambah melindungi supaya tidak terjadi kebocoran arus, Pak. Jadi ada pelindungan double gitu. Oh jadi ganda ya. Dia aslinya kawat tembaganya udah ada pelindung, ditambahin lagi pakai pernis pelindung kedua gitu. Iya, benar, Pak. Oh iya ya. Nah, kalau ini kita ada proses pengecatan tapi sudah nggak manual, Pak. Kita udah pakai mesin robotik. Iya ya, itu ada tangan robot di Ada sana tangan ya, Mas, ya? robot. Nanti dia bisa muter. Iya. Jadi ini maksudnya mungkin agar ini ya tidak membahayakan operator ya, Ya, sehingga benar. dikasihkan ke robot lah Benar. kerjanya ya. Ya ini kalau uap cat ini kena paru-paru kan Paru-paru, lama-lama mengganggu kesehatan ya. Jadi ini Shimizu baik sekali ini mempertimbangkan kesehatan karyawan juga. Ini, Benar, ya. Pak. Mari, Pak. Nah, kalau ini proses pengecatan small tank, Pak. Jadi tangki yang kecil kita proses pengecatannya itu di sini. Dan kita sudah memakai proses EDP. Apa itu IDP itu? EDP itu kepanjangan dari Electric Deposition Painting. Jadi cara pengecatannya itu dicelup, Pak. Oh ya. Terus apa keunggulan dibandingkan metode ya cat-cat yang biasa lah gitu? Nah, jadi keunggulannya karena ini modelnya dicelup, jadi seluruh small tanknya itu dari luar sampai dalam itu kemasukan cat semua. Oh iya, jadi nggak ada permukaan yang terlewatkan ya? Ya, jadi semua permukaan itu sudah kena cat semua. Ini jadi dicelupkan beberapa kali gitu ya? Ya, dicelupkan beberapa kali. Berarti dia memiliki ketebalan yang cukup gitu ya? Ya, dan kenapa kita pakai proses ini? Karena proses ini yang pertama lebih efisien,
Terus yang kedua, karena catnya menyeluruh ke semua permukaan, jadi bisa dibilang small tank kita itu tahan karat. Oke. Oke, terima kasih Mas atas penjelasannya. Mari. Nah, jadi di sini ini proses pengerjaan bodi pompa kita, Pak. Nah, kebetulan proses bodi pompa kita itu kita kerjakan dengan mesin CNC, Pak. Oh, mesin CNC ini pakai komputer itu ya? Ya. Apa Mas keunggulan pemakaian mesin CNC ini? Nah, jadi keunggulan dari pengerjaan pakai mesin CNC ini, bodi pompa kita itu pengerjaannya jadi presisi dan konsisten. Oh iya, jadi antara satu pompa sama yang lainnya pasti sama persis gitu. Tadi ya? sama persis, terus lebih efisien, Pak. Jadi operator hanya menyeting sekali dan seterusnya itu akan sama. Oh, oke, keren lah Mas kayak gitu. Mari, Pak. Mas, ini tadi kita jalan-jalan, kok tiba-tiba saya lihat daerah sini banyak sekali lengan-lengan robot. Ini pada ngapain mereka di sini ya? Nah, jadi di sini ini proses pengerjaan machining M bracket, Pak, dengan mesin CNC. Oke. Tapi dikombinasi dengan hand robotik. Oke. Nah, jadi seperti itu, Pak. Apa alasannya kok pakai lengan robot di sini? Nah, jadi kenapa kita pakai hand robotik ini? Karena kinerjanya itu bisa konsisten dan presisinya itu bisa terjaga, Pak. Oh gitu ya. Oh. Cuman sayangnya robotnya nih sombong-sombong ya. Sombong. Tadi saya ajak salaman nggak mau dia. Diem aja dicuekin saya. Dicuekin, Pak, ya, karena dia nggak punya hati dan perasaan, sih, Pak. Itu lagunya Chrisye itu. Iya, iya. Mari, Pak. Oke. Wah, ternyata pabrik Shimizu besar banget Mas, sampai capek tadi jalannya ya. Tapi capek-capek gini saya senang banget karena tadi saya udah ditunjukkan proses produksi ya, mulai dari awal banget sampai ke quality controlnya. Ya benar-benar yakin lah dengan kualitas dari Shimizu ini. Kita juga dari PT TNT Shimizu Nusantara mengucapkan banyak terima kasih, Pak, untuk Bapak Iwanuddin Ya, sama-sama. karena sudah berkunjung ke pabrik kami, dan semoga ada manfaat untuk sahabat Shimizu. Ya, saya juga doakan semoga channel Shimizu beserta pabriknya berkembanglah dua-duanya ya, semakin besar gitu. Amin, amin, amin. Nah, baiklah sahabat Shimizu, itu tadi kunjungan saya di pabrik Shimizu. Jadi semoga memberikan manfaat juga untuk sahabat Shimizu sekalian di rumah. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ada kesempatan berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye.